Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita melihat sesuatu yang luar biasa terjadi dalam kisah Bileam. Setelah beberapa kali mencoba mencari kesempatan untuk mengutuk Israel, akhirnya ia menyadari bahwa Tuhan memang berkehendak memberkati bangsa itu. Lalu dalam Bileam pasal 24 ayat 2 dikatakan, ketika Bileam memandang bangsa Israel yang berkemah menurut suku-sukunya, maka roh Allah hinggap kepadanya. Dan dari mulutnya keluarlah kata-kata berkat yang sangat indah. Dalam ayat 5 ia berkata, alangkah indahnya kemah-kemahmu, hai Yakub, tempat kediamanmu, hai Israel. Saudara, ini sangat menarik. Bangsa Israel sebenarnya masih jauh dari sempurna. Mereka pernah bersungut-sungut, pernah memberontak, pernah gagal berkali-kali. Tetapi ketika Tuhan memandang umat-Nya dalam terang perjanjiannya, Ia tetap melihat umat yang dikasihi dan disertainya. Dan sekarang bahkan musuh mereka dipaksa mengakui keindahan itu. Saudara, keindahan umat Tuhan bukan pertama-tama karena kesempurnaan manusia, tetapi karena penyertaan Tuhan di tengah mereka. Yang membuat Israel berbeda bukan jumlah mereka, bukan kekuatan militernya, bukan kemampuan politiknya, tetapi Tuhan ada di tengah mereka. Inilah keindahan sejati gereja sampai hari ini. Gereja bukan indah karena gedungnya, bukan karena programnya, bukan karena popularitasnya, tetapi karena Kristus hadir di tengah umat-Nya. Tanpa hadirat Tuhan, semua aktivitas rohani hanya menjadi organisasi kosong. Namun ketika Tuhan hadir, bahkan umat yang sederhana dapat memancarkan kemuliaan-Nya. Saudara, yang menarik lagi, Bileam berkata bahwa Israel seperti taman yang dialiri air, seperti pohon gaharu yang ditanam Tuhan, seperti pohon aras di tepi sungai. Semua gambaran ini berbicara tentang kehidupan, kesegaran, dan kelimpahan. Mengapa? Karena hidup yang dekat dengan Tuhan akan menghasilkan kehidupan rohani yang subur. Mazmur pasal 1 juga berkata bahwa orang yang merenungkan firman Tuhan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saudara, dunia hari ini penuh kekeringan rohani. Banyak orang lelah, kosong, kehilangan arah. Tetapi orang yang hidup dalam hadirat Tuhan memiliki sumber kehidupan yang berbeda. Bukan berarti hidupnya tanpa masalah, tetapi ada damai, kekuatan, dan pengharapan yang terus mengalir dari Tuhan. Dalam perjanjian baru, Yesus berkata dalam Yohanes pasal 7 ayat 38, barang siapa percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Renungan ini menegaskan keindahan sejati umat Tuhan lahir dari kehidupan yang dipenuhi oleh hadirat dan penyertaan Tuhan. Pertanyaan refleksi bagi kita, apa yang membuat hidup kita indah di hadapan Tuhan? Penampilan luar atau hadirat-Nya? Apakah hidup kita memancarkan kesegaran rohani bagi orang lain? Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau berkenan tinggal di tengah umat-Mu. Terima kasih karena keindahan hidup kami bukan berasal dari diri kami sendiri,
tetapi dari penyertaan-Mu. Tolong kami untuk terus tinggal dekat kepadamu, hidup dalam firman-Mu, dan dipenuhi Roh-Mu. Biarlah hidup kami memancarkan kemuliaan-Mu dan menjadi kesaksian yang hidup di tengah dunia yang haus dan kering. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.